Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Minggu tanggal 7 Februari, kita akan melaksanakan ibadah di gereja kita 3 kali. Untuk pertama sekali hari ini, bahasa Indonesia masuk jam 7, bahasa Batak masuk jam 10, dan nanti sore kebaktian masuk jam 18 atau jam 6 sore. Itu sekedar pemberitahuan buat kita biar bisa mengikutinya, baik yang datang ke gereja maupun yang mengikuti dengan live streaming di tempatnya masing-masing. Dan khusus hari Minggu karena ada prajubileum, kebaktian hanya 1 kali, masuk jam 9 pagi. Itulah dulu sekalian pemberitahuan buat kita semua. Amang dan Inang, Napasobulung dan remaja yang mengikuti kebaktian di gereja ini dan yang mengikuti kebaktian di tempat kita masing-masing secara live streaming. Kita akan mulai kebaktian kita pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 13 ayat 1 dan 2. Bukan harus kupuji nama Tuhan Allahku, seharusnya ku syukuri kebaikannya padaku. Betapa murah hatinya mengampuni hamba-Nya, dan langkahku dituntunnya serta umat-Nya semua. Kasih dan anugerah-Nya yang tiada taranya, bagai burung rajawali melindungi anaknya. Tuhan juga tiap kali melindungi umat-Nya. Sejak aku di kandungan, aku dilindunginya, dan selama hayatku aku diasuh Tuhanku. Kasih dan anugerah-Nya yang tiada taranya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND 186. Mari kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita pagi ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seri Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 281 ayat 1 dan 6. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur
dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 181 ayat 1. Firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ke-23. Kita membacanya secara bergantian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 740 ayat 1 dan 2.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pada Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021 dengan topik Minggu Jahubado Hagogota, Allah kekuatan kita. Yang pertama, pemberitahuan. 01 Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 di ibadah pada pukul 10 WIB. 02 Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada tanggal 10 Februari 2021 di Sopo Marpikir HKBP. Yang akan mengikuti sinode tersebut dari HKBP Pasar Minggu yaitu 1 Pendeta S. Simajuntak STH MM Pendeta Resort, 2 Situa M. Simangucong SE MM Utusan Distrik. Kita doakan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta berjalan dengan baik. 03 3 kali ibadah Minggu. Sesuai keputusan di Sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, telah diputuskan pelaksanaan ibadah Minggu akan dilakukan 3 kali, yaitu pukul 7 pagi, pukul 10 siang, dan pukul 18.00 WIB sore, dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021. 04 Jadwal kebaktian wilayah di gereja. Untuk kebaktian wilayah di gereja, jemaat atau wilayah yang hadir di gereja pada saat live streaming akan diatur secara bergiliran seperti jadwal yang ada pada bahan warta pada kita. 05 Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. A. Undangan rapat. Dimohon kehadiran semua panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Tempat Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua panitia bisa hadir dalam rapat tersebut. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia. B.
Acara Prajubileum akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2021 yang akan dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH. Kebaktian hanya sekali dalam minggu ini, dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 11. Kemudian dilanjutkan acara Prajubileum jam 11 sampai dengan jam 16 di ruang serbaguna. Pada acara ini semua wilayah akan menyampaikan siluanya yang diiringi oleh Amigos Band, Putri Silitonga, dan Panda Hutagalung, sekaligus acara pencarian dana keperluan perayaan Puncak Jubileum pada 21 Maret 2021. Acara ini akan ditayangkan secara live streaming melalui YouTube yang diharapkan jemaat yang tidak dapat hadir di gereja dapat menyaksikan dan berpartisipasi dari rumah. C. Semua jemaat yang memesan ucapan selamat Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu di buku sejarah segera menyerahkan foto dan nama keluarga sebelum Prajubileum. 06 Warta Pernikahan. 06.1 Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Ibtu Roy Suganda Putra Sinurat STK SIK, anggota Jemaat HKBP Sawah Lunto, Distrik 1 Tabaksel, Sumbar, Resort Sumatera Barat, putra dari Bapak AKBP Purnawirawan Pendeta Budiman Sinurat SH STH MH dengan Ibu Riris Boru Simamora. Alamat Jalan Menteng 7, Cinta Alam Ujung, nomor 23 Medan, dengan Sarah Jessica Boru Hutapea SE, putri dari Bapak KBP Purnawirawan Dr. Andus Levinton Hutapea STMK dengan Ibu Situa Romal Boru Sihite SKM. Alamat Jalan Mujair, Cahaya Garuda Mansion nomor 16, RT 04 RW 09 Wilayah 4. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. (06.2) Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Deni Christian Nadabdab ST MM, putra dari Bapak Dr. Andus Roland Amir Nadabdab dengan Ibu Albine Hasiholan Boru Pangaribuan. Alamat Perum Tanjung Mas Raya, Blok C2, Strip 1, Tanjung Barat, Wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Kalenia Letitia Rismauli Boru Huta Barat SE, putri dari Bapak Dr. Insinyur Sahala Huta Barat almarhum dengan Ibu Marta Mike Tuti Rinawati almarhumah. Alamat Serondol Asri Blok C 17 Banyumanik Semarang, Jawa Tengah. Anggota Jemaat GKI Peterongan Semarang. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 8.30 IB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 07 Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Douglas Silalahi, Ibu Fani Daniar S. Boru Siombing pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang beralamat di Jalan Ranco Indah RT 02 RW 02 Wilayah 17. Anak dan ibu dalam keadaan sehat.
Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini, warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Kepada yang mewakili panitia, kami undang untuk maju ke depan. Shalom, Oras. Yang kami hormati Amang Pendeta Sitio, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang dan Inang serta adik-adik Naposo Bulung dan remaja HKBP Pasar Minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Minggu Seks Ajisima. Sungguh suatu sukacita kita karena pada hari ini kita telah dilindungi dan boleh dapat bersama memuji Tuhan di hari Minggu yang agak sedikit lebih mendung. Izinkan saya, Kuartino Huta Barat, selaku koordinator acara pada perayaan Jubilium 50 tahun HKBP Pasar Minggu menyampaikan rencana rangkaian acara Jubilium. Setelah kita mengetahui bahwa kita telah melaksanakan webinar tentang arti dan makna Jubilium yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dosen STT HKBP pada tanggal 16 Januari, yang dihadiri oleh 100 orang peserta yang hadir dan juga telah dilakukan secara live YouTube dengan jumlah viewers yang cukup banyak dan mendapatkan respon yang sangat positif untuk acara tersebut. Untuk kedepannya kami Panitia Jubilium 50 tahun HKBP Pasar Minggu akan melaksanakan perayaan Prajubilium dan juga penggalangan dana Pesta Jubilium 50 tahun yang akan diadakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pada jam 9 pagi dan rencana sampai jam 16.00, di mana pada minggu itu hanya akan diadakan sekali ibadah. Marilah kita bersama-sama hadir yang akan dimulai dengan ibadah dan dilanjutkan jam 11 di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh Amigos Band dan Putri Siritonga, serta akan dipandu oleh MC Vanda Boruh Tagalung. Selain dengan kehadiran di gereja, kita dapat juga bersama-sama mengikuti acara tersebut melalui live streaming YouTube dan juga melalui Facebook dengan akun Panitia Jubilium HKBP Pasar Minggu, dengan link YouTube yang telah kami blasting melalui grup-grup WhatsApp dan melalui Parhalado di wilayah masing-masing. Pada saat acara, kita juga dapat menyampaikan silua wilayah kita secara maraton oleh 17 wilayah di HKBP Pasar Minggu. Selain itu, panitia juga menyiapkan kotak Jubilium yang ditempatkan di pintu keluar gereja kita, sehingga para jemaat dapat turut berpartisipasi langsung melalui dana yang diberikan ke dalam kotak Jubilium tersebut. Panitia juga menyediakan barang-barang yang dapat dibeli atau dipesan seperti pin emas HKBP Pasar Minggu dengan harga 25 juta rupiah, maket gereja HKBP Pasar Minggu dengan harga 10 juta rupiah, ulos bordir Jubilium seharga 5 juta rupiah, yang sedianya barang itu akan diserahkan pada Jubilium kita di tanggal 21 Maret 2021, yang akan diserahkan oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kami juga menyediakan barang-barang yang langsung tersedia di depan seperti kaos polo Jubilium dengan harga Rp200.000, handuk Jubilium dengan harga Rp150.000, kartu Brizi Jubilium dengan isi Rp20.000 dengan harga Rp100.000, dan juga paket 3 gelas Jubilium dengan harga Rp100.000, serta tas kain Jubilium dengan harga Rp10.000. Semua barang tersebut terdisplay di depan pintu keluar gereja kita, dan di sana Amang Inang, adik-adik Naposo Bulung, serta remaja dapat langsung dilayani oleh rekan-rekan kami panitia. Kami juga menyediakan sarana iklan foto dan ucapan selamat untuk buku sejarah 50 tahun gereja kita ini. Dan buku ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh kepala keluarga jemaat HKBP Pasar Minggu yang berjumlah lebih dari 1.000 kakak. Adapun nilai iklan tersebut adalah
Untuk cover belakang seharga 100 juta per halaman full color. Ucapan selamat dan foto untuk satu halaman seharga 60 juta rupiah. Ucapan selamat dan foto untuk setengah halaman full color seharga 25 juta rupiah. Serta ucapan selamat dan foto seperempat halaman full color seharga 10 juta rupiah. Panitia juga memberikan tempat untuk ucapan selamat sepanjang 4 baris tanpa foto seharga 2,5 juta rupiah. Untuk penyampaian foto dan nama yang akan kami tunggu maksimal di tanggal 14 Februari 2021, karena kami akan melakukan pencetakan di batas tanggal tersebut dan kami juga akan menutup untuk ucapan selamat tersebut. Panitia juga akan melaksanakan Pesta Jubileum HKBP Pasar Minggu pada tanggal 21 Maret 2021 yang rencananya akan dihadiri oleh Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan pada saat itu kita akan sama-sama menghadirinya di gereja ini dan juga dapat mengikuti melalui live streaming YouTube dan via Facebook. Besar harapan kami, Amang dan Inang dan adik-adik Naposo Bulung serta remaja yang kami kasih untuk ikut turut berperan serta dan juga berpartisipasi di dalam acara tersebut. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Akhir kata kami mengucapkan tak ada gading yang terletak, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang pantas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas. Sambil menyerahkan persembahan yang pertama dan kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan Kristus, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31.
Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Horas. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara live streaming di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Salam dari kami, seluruh pendeta dan seluruh majelis HKBP Pasar Minggu. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak terasa bahwa hari ini kita telah memasuki satu minggu yang bernama Seksagesima, 60 hari sebelum hari kebangkitan Kristus. Tidak terasa pula sudah 1 bulan lebih tahun 2021 ini kita jalani dalam segala pergumulan yang ada di dalamnya. Tentu di akhir tahun 2020 kebanyakan dari kita sudah membuat rencana dan rancangan hidup kita, bagaimana kita harus menjalani tahun 2021. Di tahun 2020 kita telah diproses oleh sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita semua menjalani proses itu sebagai sesuatu yang harus, tidak boleh terhindar, yang harus kita jalani untuk memproses diri kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang lebih dewasa, untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Dan tahun 2021 ini kita awali dengan sebuah tekad bahwa apapun yang terjadi, saya harus mampu, saya harus dimampukan, saya harus bisa melewati tahun 2021 dalam segala kesulitan yang ada. Seandainya ada orang bertanya kepada kita, saudara, pertanyaannya kira-kira begini: seberapa kuatkah Anda sebagai manusia? Seberapa kuatkah saudara sebagai manusia? Kita tahu bahwa 5 dekade terakhir ini adalah masa jayanya manusia. Di 5 dekade terakhir ini manusia mampu mencapai bulan yang sebelumnya itu mustahil. Lalu sekarang kita bukan hanya mencapai bulan, bukan hanya menginjakkan bulan, kaki di bulan, tetapi kita bahkan manusia, bahkan dunia ini bahkan sudah merancang membuat tempat tinggal di bulan. Ada tawaran wisata ke bulan. Lalu setelah itu manusia mencoba berencana lebih jauh lagi, mencoba menjejaki apakah di Mars, di planet Mars itu kita bisa tinggal di sana. Lalu kita mencoba mencari, mengungkap rahasia alam semesta ini lagi dengan ilmu pengetahuan. Saya katakan
5 dekade terakhir, 50 tahun terakhir ini adalah masa-masa jaya ilmunya manusia. Tetapi di awal tahun 2020 virus corona datang. Datangnya dari satu orang. Dan dalam tempo yang singkat belasan juta manusia terpapar. Lalu kembali ke pertanyaan tadi di awal. Seberapa kuatkah engkau manusia? Di mana kedikjayaanmu ketika engkau bercita-cita mencapai Mars? Ketika engkau menginjakkan kaki di bulan. Dan sekarang virus ini ada. Di mana kuasamu hai dunia? Tidak ada. Semua lunglai. Kepintaran manusia yang paling tinggi pun tidak mampu sampai saat ini mengatasi virus corona. Lalu semua manusia bersatu. Ini sisi positif yang saya lihat dari peristiwa besar ini. Baik dia agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, Kristen, semua sama-sama berseru kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, meminta dan memohon belas kasihan. Di sini kita sadar bahwa ternyata kepintaran yang kita miliki, kemampuan, kedikjayaan yang dimiliki oleh dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita berseru memohon belas kasihan Tuhan. Di tahun 2000, di awal Covid itu, saya tahu, saya sering diingatkan bahkan oleh jemaat supaya senantiasa berdoa, membuat ibadah di rumah masing-masing. Dan saya tahu juga ada keluarga yang demikian di awal Covid, tiap pagi mereka beribadah. Tetapi menjelang pertengahan tahun, ibadah itu sudah berhenti. Sudah lelah, sudah letih, lesu. Ibadah di rumah tidak ada lagi. Konteks yang sama dialami oleh bangsa Israel. Yesaya 40 adalah pasal pertama ketika mereka terbuang di Babel. Pasal 1 sampai 39 itu sebelum mereka terbuang, ketika mereka masih jaya-jayanya di Israel. Pasal 40 mereka sudah dibuang ke tanah Babilonia. Lalu di sana bangsa yang agung, bangsa yang besar, yang ditakuti oleh musuh, disegani oleh sahabat itu, tiba-tiba merasa bahwa Tuhan meninggalkan dan menyembunyikan wajah dari mereka. Lalu mereka bertanya, itu di ayat pertama tadi, ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Lalu mereka bertanya setelah mengalami penderitaan itu. Kita bayangkan mereka itu adalah bangsa yang agung, bangsa yang besar. Setiap orang yang mendengar, baik bangsa Asyur atau bangsa-bangsa yang lain, ketika mereka mendengarkan nama Israel, lutut mereka gemetar. Ketika Mesir mendengar nama Israel, mereka goncang, hanya mendengar nama Israel. Tetapi umat Allah yang besar itu tiba-tiba berada di pembuangan, terjajah dan dibuang ke Babilonia. Mereka kehilangan harga diri, kepintaran mereka tidak ada artinya, kekuatan mereka yang selama ini ditakuti oleh dunia pudar, sirna tiba-tiba. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan setelah mereka mencari dengan semangat yang luar biasa, di tengah perjalanan mereka letih dan lesu. Para pemudanya, para terunanya pun mengalami hal yang sama.
Lalu mereka bertanya, mengapa Tuhan menyembunyikan keberadaannya dari kami? Mengapa Tuhan tidak melihat hak-hak kami sebagai umat pilihan Allah? Mulai protes. Sama seperti kita sekarang. Amanginang mulai protes. Saya bahkan pernah mendapat pertanyaan dari salah satu jemaat, jikalau Tuhan itu ada, ini benar-benar, jikalau Tuhan itu ada, mengapa Dia izinkan virus corona ini hadir? Waduh, saya pikir kita nggak di sana lagi. Saya pikir kita sudah menjadi Kristen yang dewasa, bahwa Tuhan tidak pernah memperlakukan kita seperti bayi. Tidak, Dia memperlakukan kita seperti pria manusia dewasa. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudara, pernyataan yang ada di Yesaya 40 ayat 28 ini adalah sebuah kredo, pengakuan iman, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan bumi dari ujung sampai ke ujung. Dari ujung yang satu sampai ke ujung, artinya segala sesuatu yang berada di awal dan berada di akhir, sepanjang ini Tuhan yang ciptakan. Setiap hal yang terjadi di dunia ini, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk keberadaan COVID-19 ini, juga sepengetahuan Allah. Bahkan satu helai pun, firman Allah lewat Yesus, satu helai pun rambut kita yang jatuh Tuhan tahu. Lalu kita bertanya, jikalau Tuhan ada, mengapa masih ada penyakit? Sama pertanyaannya. Jikalau Tuhan ada, mengapa masih ada kejahatan dan dosa? Ada yang bisa menjawab? Jikalau Tuhan ada, mengapa masih ada kejahatan? Bukankah tugas Allah itu membuat kebaikan, menciptakan terang? Bukankah segala tempat Dia adalah Allah yang omnipresent, hadir di segala tempat, di segala zaman? Mengapa masih ada tempat-tempat kegelapan yang tidak memperoleh sinar, terang cahaya ilahi? Menjawab itu sangat sederhana. Kalau tugas Allah tadi menciptakan kebaikan, tetapi di kenyataan, di realita hidup kita masih ada kejahatan dan dosa, bandingkan saja. Tugasnya tukang pangkas itu adalah menggunting rambut. Lalu kalau ada tukang pangkas, mengapa masih ada yang gondrong? Sama simpel, sesimpel itu menjawabnya. Lah dia tidak mau datang ke tukang pangkas, dia tidak mau memotong rambutnya. Lalu mengapa masih ada orang jahat? Dia tidak mau datang kepada Allah. Dia tidak mau kejahatan itu tersingkir dari dalam hatinya. Dia tidak mau dosa itu terbuang dari dirinya. Maka dia tetap hidup di dalam kegelapan. Allah memberikan kepada kita kehendak bebas. Kita bukan seperti robot yang ada remote controlnya, diatur ke kiri, diatur ke kanan. Ketika robotnya berada di pinggir jurang, disuruh mundur, tidak. Kita diberikan akal dan budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan disertai dengan kehendak bebas untuk memilih mana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Lalu umat Israel, kembali ke dalam teks kita. Umat Israel yang mengalami pergumulan itu, mengalami siksaan, mengalami penderitaan di pembuangan, menjerit dan
mengadu kepada Allah, berseru-seru kepada Allah, mencari keberadaan Allah. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi letih dan menjadi lesu. Mengapa mereka letih dan lesu? Karena penderitaan itu tak kunjung berakhir. 70 tahun mereka terbuang di tanah Babilonia. Berarti ada 3 generasi. Generasi pertama yang diangkut ke sana meninggal, sudah meninggal. Generasi kedua berharap mereka dilepaskan Tuhan, pun tidak. Mereka sudah letih, mereka sudah lesu. Tuhan, berapa lama lagi Engkau bersembunyi dariku? Kalau boleh jujur, Amang Inang sebagai manusia, saat ini pun kita sedang mengalami keletihan, jenuh. Karena kejenuhan itu menyebabkan banyak orang tidak peduli lagi dengan COVID ini. Kami tinggal di lingkungan ini. Minggu lalu saya berkunjung ke rumah jemaat kita. Gak perlu saya sebutkan daerah mana, tapi tidak jauh dari sini. Di kompleks, bukan kompleks sih, di area pemukimannya, ini bukan kompleks perumahan tapi perumahan rakyat biasa, perumahan biasa. Anak-anak bermain, orang dewasa ngumpul-ngumpul, anak-anak main bola, main ini tanpa mengenakan masker. Wah, luar biasa. Saya bilang kepada keluarga ini, Amang Inang, apa di sini nggak ada COVID? Nggak ngerti lah, Mang. Sudah susah Pak RT ngomongnya, nggak juga didengarkan. Bisa jadi itu karena kejenuhan, sudah capek, sudah lelah memohon pertolongan dari Tuhan. Tetapi penderitaan ini, pergumulan, penyakit ini tak juga hilang dari dunia ini. Ditambah lagi dengan kabar yang kita dengar bahwa di satu daerah 2 minggu yang lalu ada orang yang divaksin, tapi setelah divaksin tiba-tiba dia menjadi lumpuh layu katanya. Ada lagi setelah divaksin dia justru positif COVID. Lah, lalu kita mulai ragu, berarti vaksin ini enggak bermanfaat. Lalu kita membuat kesimpulan seperti itu, padahal penjelasannya kan berbeda. Faktanya juga berbeda. Penjelasan penggunaan, saya juga jadi pengen tahu. Ternyata vaksin itu setelah disuntikkan ke kita tidak langsung bereaksi, dia butuh waktu beberapa lama untuk beradaptasi dan bekerja di dalam tubuh, lalu menjadi benteng tameng pertahanan di dalam tubuh kita. Tetapi orang hanya mengambil bahwa vaksin itu tidak bermanfaat. Kita mulai ragu lagi. Belum lagi ada cendekiawan cerdik pandai di Republik ini yang terang-terangan dalam sebuah sidang lembaga terhormat mengatakan, saya orang pertama yang menolak vaksinasi. Loh, makin kacau kita. Kita rakyat biasa yang tidak paham, lah ini gimana sih para pemimpin? Pemimpin tertinggi kita, Bapak Joko Widodo sebagai presiden bersedia menjadi orang pertama divaksin. Gubernur Jawa Tengah juga bersedia, tetapi ada lagi dari lembaga tinggi negara mengatakan, saya orang pertama menolak vaksinasi. Lah, kita bingung. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tak kunjung jawab. Dan saudara, kita bukan orang pertama yang mengalami hal seperti ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang berikut saya baca untuk kita semua. 2 Korintus 12 dimulai dari ayat 7. Ini pengalaman pribadi Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Alkitab tidak menjelaskan apa itu duri dalam daging Paulus, tetapi Paulus menggambarkan bahwa di dalam tubuhnya ini ada duri yang sangat menyakitkan, membuat dia menderita, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. 3 kali
Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah ini daripadaku, duri ini daripadaku, cabutlah duri ini daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apa yang Tuhan lakukan di ayat 9? Apakah Tuhan mencabut duri itu? Menghilangkan penderitaan itu? Menghilangkan pergumulan itu? Kita ikuti ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ternyata apa yang disampaikan firman Allah dalam kitab Yesaya ayat 28 bagian terakhir, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, artinya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu jauh di luar jangkauan pemikiran saya, tidak terduga pengertiannya. Pengertian bukan berarti apa nih, teposolidro, bukan. Pengertian, pengetahuan, pemahaman Allah itu tidak terduga. Ketika Paulus meminta supaya duri itu dicabut, penyakit itu dicabut, Tuhan tidak melakukan sesuai dengan permintaan Paulus. Tuhan tidak menyembuhkan Paulus dari penyakitnya, tetapi yang dia berikan adalah sesuai dengan kesaksian Paulus dalam 2 Korintus tadi dan ayat 29 dari teks khotbah hari ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada taranya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ternyata untuk saat ini, saudara, Tuhan belum ingin COVID ini hilang dari muka bumi. Yakinlah. Buktinya sampai sekarang 1 tahun sudah. Dimulai dari bulan Desember, awalnya di Cina, masuk ke Indonesia bulan Maret, dan kita tidak beribadah sejak Maret itu. Ini hampir 1 tahun. Tuhan belum berkehendak mencabut penyakit itu. Tuhan menunggu waktu yang tepat. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menanti Tuhan. Yang menanti Tuhan di dalam kesetiaan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bangsa-bangsa menjadi letih dan lesu. Bangsa-bangsa yang perkasa termasuk negara adidaya pun sekarang sedang tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pribadi-pribadi yang menantikan Tuhan, menantikan ini, apa ya arti menunggu ini begini. Kalau saya gambarkan amanginang Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sakit misalnya, dan saya tahu ada satu dokter dengan obat yang dia miliki mampu menyembuhkan saya, ya, dalam kesakitan saya menunggu-nunggu dokter tersebut karena saya tahu dia memiliki obat yang bisa menyembuhkan saya. Nah, ketika dokter itu datang belum memberi obat pun saya sudah merasa sembuh karena keyakinan itu. Nah, demikianlah orang yang menderita, orang yang berada dalam pergumulan, kita yang menanti-nantikan keselamatan, kesembuhan, pemulihan dunia ini, kita menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka lah yang menanti-nantikan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah kita termasuk teruna-teruna, pemuda-pemuda yang perkasa yang sekarang letih lesu, tidak berdaya? Atau kita bahagian dari sekelompok kecil manusia, kelompok kecil dunia ini yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesetiaan? 1 tahun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dunia ini, pulihkan manusia, supaya COVID-19 ini hilang. Tetapi Tuhan berkata, sampai hari ini saudara, tidak, belum saatnya. Engkau bersabar atau tidak? Engkau setia atau tidak?
Engkau menanti-nantikan aku atau tidak? Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia berkata kepada setiap orang percaya, dan hendaklah setiap orang percaya mendengarkan firman ini, dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita sama seumpama Raja Wali yang akan terbang tinggi dengan sayap. Kita berjalan tiada lelah, berlari tiada letih. Itu janji Tuhan. Biarkan penyakit itu ada di dunia ini. Fokus kita kepada penyakit atau kepada Tuhan? Itu juga pilihan bebas. Orang yang memilih senantiasa jadi orang sekarang banyak kepo. Makin kepo. Tiap hari saya dapat WA tentang COVID ini. Ya, COVID ini sejak bulan Maret kita sudah tahu itu juganya. Paling ada perkembangan baru, misalnya virus jenis varian virus yang baru yang ada di UK, di Inggris. Ya. Selebihnya sama. Jadi kita nggak perlu lagi baca-baca berita yang menakut-nakuti. Apa yang kita ingin tahu tentang COVID kita sudah tahu, cukup. Tidak perlu mencari berita yang baru lalu menyebarkannya. Itu mengurangi imun. Tapi fokuslah kepada Tuhan dan penantian akan Tuhan. Dan di sana kita akan lihat bagaimana perbedaan antara orang yang fokus dengan penyakit dan fokus dengan Tuhan. Orang yang fokus dengan penyakit akan letih dan lesu. Kalaupun dia memuji Tuhan di awal tahun 2020, tetapi di bulan 6 itu sudah berhenti. Karena dia fokus, sebenarnya dia berdoa, dia beribadah di rumahnya bukan karena fokus kepada Tuhan, tapi karena ketakutannya kepada penyakit. Maka dia menjadi letih dan lesu. Tetapi orang yang fokus kepada Tuhan tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi letih. Dia akan tetap terbang tinggi seperti Raja Wali dengan sayapnya yang perkasa. So kita diberikan pilihan. Mau 1000 kali berdoa pun kita amanginang, berpuasa 1000 hari, penyakit ini nggak hilang. Lah kalau kita sudah tahu penyakit ini nggak hilang, sudah 1 tahun penuh, Tuhan belum berkenan, kita masih maksain nih. Seperti Israel yang memaksakan di dalam doa-doanya supaya dikembalikan ke Israel dari Babilonia. Tuhan berkata tidak, prosesmu belum selesai. Engkau harus aku murnikan seperti seorang ahli perak memurnikan logam peraknya. Engkau harus dibakar dan logam yang tidak berharga harus disingkirkan sehingga engkau kembali menjadi murni. Dan sisa-sisa Israel yang kembali dari pembuangan Babel, kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya sampai ke pasal 65 nanti di pasca pembuangan, mereka adalah sisa-sisa Israel yang terpilih oleh Tuhan menjadi generasi penerus Israel sampai kepada Yesus. Maka kita pun orang yang menantikan Tuhan ini, orang-orang percaya jemaat HKBP Pasar Minggu ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesetiaan. Jangan ragu, jangan takut. Penuh iman, jalani hidup, penuh semangat. Tetapi jangan anggap bahwa COVID ini tidak ada. Jangan fokus kepada COVID, fokuslah kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir, saudara-saudara. Tadi dari panitia Jubileum sudah memberikan penjelasan, saya tambah sedikit lagi. Hari Minggu tanggal 14 juga Amang Sintua Butar-Butar sebagai liturgis dan Amang Sintua Gibson Siahan tadi sebagai pewarta pun sudah menekankan. Tanggal 14 nanti kita akan mengadakan acara pra-jubileum, sebelum jubileum. Inilah kegiatan besar sebelum di acara puncak tanggal 21 Maret 2021 yang akan datang 1,5 bulan ke depan. Kegiatan ini banyak polemik sebenarnya. Kita harus akui, ya di sini panitia banyak polemik, banyak pertanyaan
Kenapa sih harus melaksanakan jubileum di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Di saat jemaat butuh sokongan, di saat jemaat mengalami kesulitan ekonomi, kita justru menghambur-hamburkan uang. Itu banyak, harus kita akui. Kepada saya sebagai pendeta pun banyak pertanyaan seperti itu. Tapi saya harus jelaskan Amanginang. Jubileum ini sudah dirancang sebelum COVID ini ada. Dan jubileum itu adalah sebuah perayaan besar kemenangan, kemerdekaan, pembebasan. Sama seperti Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir, bukan dari Babilonia yang tadi, dari tanah Mesir. Mereka merayakan jubileum. Jubileum itu adalah kemerdekaan, adalah pembebasan Tuhan atas segala penderitaan kita, atas segala kuasa kegelapan. Lalu 49 tahun harus ditunggu, baru tahun yang ke-50 semua umat Israel merayakan tahun Yobel. Setelah 49 tahun, 7 kali 7, 49. Maka tahun ke-50 engkau harus merayakan. Itulah perintah Allah. Gereja kita lahir dari Allah. Maka selayaknya lah kita sebagai jemaat HKBP Pasar Minggu ini mengucap syukur bahwa sudah 50 tahun. Siapa inang jemaat Amang yang ada di rumah masih ingat 50 tahun yang lalu seperti apa lokasi ini? Tidak ada yang menyangka bahwa di lokasi yang dulu menjadi kandang sapi ini, kandang ternak ini berdiri kokoh kerajaan Allah lewat gereja ini. Itu yang kita syukuri. Maka terlepas dari besar atau kecil perayaan kita, kita harus rayakan. Karena itulah perintah Tuhan. Tapi seharusnya ya dananya jangan segitu besar, benar. Kalau saya tidak salah itu dana di awal panitia itu sebelum COVID itu 1,5 atau mungkin mencapai 2 miliar. Hampir. Setelah COVID mulai dipangkas dan akhirnya sekitar 800 jutaan. Itu kebutuhan minimal yang bisa dipikirkan oleh panitia. Lalu panitia memiliki tugas untuk mencari dana. Dana ini dari siapa? Ini pesta siapa? Pesta seluruh jemaat. Maka kita seluruh jemaatlah yang memberikan sumbangsi kita, persembahan kita kepada gereja lewat panitia jubileum. Ya tapi kan ini dalam kondisi sulit. Masa harus dipaksakan? Tidak dipaksakan. Ya tapi berat memberi, berat memang. Dan kalau kita tahu Amanginang, saudara-saudara, konsep persembahan yang selama ini kita pahami, saya katakan itu salah. Beranikah Pendeta Sitio mempertanggungjawabkan konsep persembahan yang selama ini kita pahami salah? Saya pertanggungjawabkan. Karena banyak konsep tentang persembahan ini, salah satu yang salah, bahwa persembahan itu adalah sukarela, seikhlasnya. Maka jangan heran jemaat HKBP yang memahami konsep persembahan dengan cara demikian memberikan persembahannya sekedarnya. Yang penting kan ikhlas. Itu kebanyakan pemahaman kita. Ya persembahannya dipaksa dong seikhlasnya. Kita telah mendangkalkan makna dari persembahan tersebut. Oke, kita back to the Bible. Kembali kepada firman Allah, kembali kepada Alkitab. Misalnya, ketika Allah meminta persembahan dari Abraham. Di sana dulu belum ada persembahan duit, belum. Yang ada adalah persembahan bakaran, korban bakaran. Lalu yang dia diminta oleh Tuhan kepada Abraham apa? Dia persembahkan anaknya Ishak yang sekian puluh tahun dinanti-nantikan dia, lalu Tuhan memberikan kepada Abraham, tetapi ketika Ishak beranjak remaja, Tuhan mengatakan persembahkanlah dia, bakarlah dia kepadaku, persembahkanlah Ishak kepadaku. Inilah konsep persembahan. Jadi bukan sekedar seikhlasnya. Bapak yang mana
Ayah yang mana yang mau mempersembahkan membakar anaknya dengan ikhlas? Dengan serelanya saja ada. Tetapi mengapa Abraham mau mempersembahkan anaknya? Dia berat, perasaan dia sakit, tetapi dia harus persembahkan. Itulah persembahan. Saya merasa berat memberikan, tapi saya rela memberikan. Tentu dalam hati Abraham ada pergumulan, Tuhan, masakan anak satu-satunya harus aku persembahkan? Tetapi dengan kesetiaannya kepada Tuhan, dia katakan, meskipun berat, aku rela mempersembahkan anakku. Ishak yang membawa kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri. Itulah konsep persembahan. Dalam teologi Perjanjian Lama, persembahan itu artinya memberikan sebagian anggota tubuh, memotong anggota tubuh dan mempersembahkan kepada Tuhan. Harus sakit. Jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu tapi kita tidak merasa berat, ya udahlah, dari sisa-sisa yang aku punyai, itu bukan persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati, Tuhan aku ya mang boharo na ingate. Pergumulkan persembahan itu. Apalagi kodo uang sekolah ndak danak, rikodo kontrakan hijabu. Tetapi Tuhan yang terutama. Tuhan, jalma pilih akon. Itulah persembahan yang sejati. Mengapa ketika seorang janda tua yang miskin mempersembahkan 1 perak, Yesus katakan persembahan perempuan janda miskin itu yang terbesar dari semua persembahan yang ada. Meskipun orang-orang kaya itu memberikan segepok. Karena orang kaya itu memberikan dari sisa-sisa yang dia miliki. Tetapi si janda tadi, janda tua yang lemah itu memberikan dari apa yang dia miliki 1 hari ini. Artinya untuk 1 hari ini dia tidak makan lagi. Dia persembahkan kepada Tuhan. Itu konsep persembahan. Jadi kalau ada jemaat HKBP yang memberikan persembahannya besar, bukan berarti karena dia memiliki banyak, belum tentu. Tetapi karena dia paham bahwa persembahan yang aku berikan itu harus terbeban di dalam hatiku, tetapi aku harus ikhlas memberikan kepada Tuhan. Aku harus rela memberikan meskipun berat. Itu perbedaan, ini sebagai penutup. Itu perbedaan pemahaman orang kaya menurut dunia dan menurut Alkitab. Karena yang kaya menurut dunia ini, Yesus katakan lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Itu orang kaya menurut dunia ini. Tetapi orang kaya menurut iman Kristen dinilai dari bukan seberapa banyak dia mengumpul, tetapi dinilai dari seberapa banyak dia memberi. Itulah yang kaya. Jadi kalau ada orang kaya asik mengumpul, dia lupa bahwa di dunia ini ada ngengat yang akan menghabiskan hartanya. Dia bukan kaya menurut kerajaan Allah. Tetapi ada orang yang tidak memiliki banyak, memberikan kepada orang lain, mempersembahkan kepada Tuhan, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Kembali amanginang saudara, kita diberikan kehendak bebas, silakan pilih. Kita mau menjadi ukuran orang kaya menurut dunia atau ukuran kaya menurut kerajaan Allah. Kita hanya ingin mengumpul, memberikan sedikit, atau kita memberikan apa yang kita kumpulkan. Kita yang memilih di mana kita. Tetapi yakinlah bahwa orang Kristen sejati, orang percaya tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhannya. Keraguan saya memberikan kepada Tuhan adalah bukti keraguan saya, iman saya kepada Tuhan. Saya ragu apakah Tuhan akan memberikan kepada saya. Semoga jemaat HKBP Pasar Minggu akan semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan imannya.
dibangun di atas batu yang kokoh, bukan dibangun di atas pasir yang mudah rubuh. Selamat merayakan jubileum bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Pesta muna do namanginang, dang pesta nami. Hami sugut lau do, pida do hami. Alihamudo na hot dison. Las ni rohamuna don. Alani belgama rohamuna, tidak semua orang diberikan Tuhan kesempatan merayakan jubileum 50 tahun. Selamat merayakan jubileum 50 tahun penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah, pagi yang teduh yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Inilah minggu pertama kami mengawali ibadah minggu pagi. Selama hampir 1 tahun penuh kami tidak menjalankannya. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu di bait-Mu yang kudus. Pun kami boleh mengikuti persekutuan di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Semua ini hanya karena belas kasihan Tuhan yang memberikan kami waktu yang indah ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami sepanjang tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ini Tuhan, banyak dari antara anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menjadi lemah dan letih karena kondisi yang tak kunjung berakhir. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kalau firman ini berkumandang di tengah-tengah ibadah pada minggu hari ini, baik bagi yang hadir di tengah-tengah persekutuan di gereja ataupun yang mengikuti ibadah dari tempat kami masing-masing. Kiranya kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa jikalau penyakit ini pun belum hilang, belum Engkau cabut, belum Engkau musnahkan dari bumi ini, satu hal yang pasti, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalaninya, kekuatan untuk memiliki semangat yang baru, untuk terbang lebih tinggi lagi, untuk berkarya lebih tinggi lagi, untuk berusaha lebih gigih lagi di dalam perjalanan kehidupan kami. Kekuatan itulah yang menjadi tanda kehadiran-Mu Tuhan. Kekuatan itulah yang menjadi bukti providensia Dei, bahwa Engkau menyertai kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan jalani hari-hari kami penuh dengan iman kepada Tuhan. Kami akan menantikan Engkau, kami akan menantikan kehadiran-Mu untuk memulihkan dunia ini, memulihkan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam sorga, bertambah sukacita kami Tuhan, karena perayaan jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu semakin dekat. Tak terasa 50 tahun sudah kerajaan Allah hadir di tempat ini, yang dipelopori oleh orang tua kami dari generasi pertama, yang Kau pilih menjadi pionir-pionir kerajaan Allah di tengah-tengah kota Jakarta ini Tuhan. Dan gereja HKBP Pasar Minggu ini menjadi salah satu gereja dari antara 100 gereja yang termegah, terindah di Indonesia ini. Bukan sebuah kesombongan Tuhan, tetapi bukti bahwa kerajaan Allah itu hadir dan memberikan makna di tengah-tengah kehidupan jemaat dan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Izinkan kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan boleh turut merasakan kebahagiaan dan sukacita itu. Izinkan kami Tuhan untuk turut serta berperan serta di dalam mensukseskan kegiatan prajubileum dan kegiatan jubileum. Izinkan kami Tuhan untuk mempersembahkan dari apa yang kami miliki menjadi persembahan yang istimewa bagi kemuliaan nama Tuhan lewat jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu ini. Dan kami persembahkan apa yang kami miliki Tuhan, juga untuk mendukung segala program rencana kegiatan gereja di tahun 2021 ini lewat panitia jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, meski di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi ekonomi dan kehidupan yang sulit yang kami rasakan, yang dirasakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Tetapi kami di dalam iman mempersembahkan itu sebagai bakti kami, sebagai bukti iman dan kasih kami kepada Tuhan.
Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupannya. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasihani kami Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit, yang terkena berbagai macam penyakit atau secara khusus yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Hari ini kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Ulurkan tangan kasih Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Berkati vitamin, obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Berkati kehadiran para medis, para dokter sebagai jalan kesembuhan bagi mereka. Izinkan Tuhan mereka boleh menikmati waktu yang lebih bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak, bahkan bersama-sama dengan cucu mereka untuk menikmati hari-hari yang akan datang penuh dengan berkat damai sejahtera oleh karena kekuatan dari Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan, saudara kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 758 ayat 1 dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, bagi seluruh jemaat, meskipun kita tidak boleh bersalaman lagi, tapi izinkanlah kami menyampaikan salam, ucapan atas seluruh pelayan yang melayani pada ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu Shalom bagi kita, dan kita tutup ibadah kita ini sambil bernyanyi dari buku nyanyian 653 ya. 653 ini lagu jubileum kita. Ya, kita buka buku nyanyian kita 653 ayat 1 sampai 4. Bahasa Indonesia. Sudah datang jubileum peringatan tahun berdirinya jemaat. 50 tahun silam berdiri jemaat kita. Sangat baik kita rayakan dengan hati ceria. Rayakan kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya. Kuatkan persekutuan bagi semua jemaat-Nya. Hidup bertolong-tolonganlah dalam kasih setianya. Wahai para orang tua, jadilah teladan bagi jemaat, khusus bagi orang muda. Berilah contoh yang benar, karena generasi muda
Tuhan. Persiapkan iman kita hadapi tantangan masa depan, agar perubahan zaman jadi berkat bagi semua. Untuk generasi muda, wariskan nilai Alkitab, agar seluruh warga gereja dapat berkenan bagi Tuhan. Inilah lagu Mars Jubileum kita. Sekali lagi, selamat menyambut Jubileum 50 tahun Gereja HKBP Pasar Minggu. Horas. Simanjuntak mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari secara bersama-sama mensukseskan Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Ingat, Jubileum ini hanya sekali dalam 50 tahun. Untuk itu mari kita sama-sama untuk memeriahkan dan mendukung dan berpartisipasi. Jangan ada satu keluarga pun jemaat HKBP Pasar Minggu yang tidak ikut berpartisipasi. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah mengingatkan kita akan kelepasan dan pembebasan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan hadirnya gereja di HKBP Pasar Minggu. Ingat, tanggal 14 Februari Pesta Pra-Jubileum, penggalangan dana untuk kita pergunakan dalam perayaan pada tanggal 21 Maret 2021. Ikuti dengan live streaming, hadir di gereja bisa juga, dan berikan sedikit pun partisipasimu berharga di mata Tuhan. Shalom. Shalom, Amanginang. Saya Pendeta Matias Ristorus ingin mengajak saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mensukseskan dan ikut berpartisipasi pada acara pra-jubileum dan penggalangan dana jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 ini, yaitu jam 11 sampai dengan selesai. Jangan lupa ya Amanginang, datang dan berpartisipasi. Horas, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, waktunya sudah semakin dekat. Kita akan bersama-sama merayakan Jubileum 50 tahun penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya HKBP Pasar Minggu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat HKBP Pasar Minggu, mari kita ikuti dan kita saksikan bersama acara yang pertama, yaitu Pra-Jubileum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021, di mana kita juga akan mengadakan penggalangan dana yang akan dihibur oleh artis Batak Amigos dan Putri Silitonga
serta dipandu oleh Panda Hutagalung. Yang kedua, acara Puncak Jubileum yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, marilah kita semua turut mendukung dan berpartisipasi untuk mensukseskan perayaan Jubileum gereja kita. Apapun dan seberapapun wujud dari partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya pasti Tuhan perhitungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh acara dari Prajubileum sampai acara Puncak Jubileum boleh kita ikuti dan kita saksikan bersama secara live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Akhir kata, saya Pendeta Rospita Sihombing mengucapkan selamat menyongsong Jubileum HKBP Pasar Minggu. HKBP Pasar Minggu selalu di hati. Horas, horas, horas. Horas. Amainang, saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh jemaat gereja HKBP Pasar Minggu dimanapun kita berada. Sebentar lagi kita akan merayakan Jubileum 50 tahun gereja HKBP Pasar Minggu, yakni pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 yang akan datang. Peristiwa Jubileum adalah peristiwa satu kali 50 tahun, dan karena itu kita seluruh jemaat Tuhan akan merayakannya penuh sukacita sebagai tanda syukur kita bahwa 50 tahun sudah Kerajaan Allah hadir di tempat ini, dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan pelaku hadirnya Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelum tiba ke sana, gereja akan melaksanakan kegiatan Prajubileum yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sekali lagi, pada hari Minggu 14 Februari 2021 dimulai dari pukul 11 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk mensukseskan kegiatan Jubileum. Artinya Prajubileum adalah rangkaian dari acara Jubileum, dan di kegiatan tersebut kita akan melaksanakan penggalangan dana yang tujuannya pertama tentu untuk kegiatan Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu dan untuk program-program gereja HKBP Pasar Minggu. Seperti kita ketahui bahwa di situasi sekarang ini keadaan keuangan gereja pun mengalami pergumulan. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa hati kita akan terbuka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan dari apa yang kita miliki, apa yang telah kita terima dari Tuhan, dan kita kembalikan kepada Dia sebagai ucapan syukur kita. Doa kami, seluruh jemaat Tuhan senantiasa berada dalam kesehatan, didikan damai sejahtera, dan berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Kita rayakan Jubileum ini penuh dengan sukacita. Kita rayakan Prajubileum ini penuh dengan sukacita. Oh iya, hampir lupa. Perayaan Prajubileum juga nanti akan diisi dan dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota. Ada Panda Hutagalung, ada Putri Silitonga, dan ada Amigos Band. Yang pasti acara itu akan berlangsung meriah dan penuh sukacita, dan kami berharap setiap jemaat HKBP Pasar Minggu, tua muda, besar kecil, berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Kita bertemu di sana di acara Prajubileum. Tuhan memberkati kita. Shalom, Horas. Perkenalkan, nama saya Situ Ido Huta Barat. Saya adalah Ketua Panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Dalam rangka memperingati 50 tahun HKBP Pasar Minggu, kami akan melaksanakan Prajubileum, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk turut serta mensukseskan acara Prajubileum.
marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan Prajubilium untuk memperingati 50 tahun Hari Pasar Minggu. Untuk itu kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut serta di dalam Prajubilium Hari Pasar Minggu, baik hadir secara fisik maupun secara live streaming. Terima kasih. Horas, saya Vanda Hutagalung Golden Memories. Mari saudara-saudari kita menyaksikan dan turut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana Jubilium 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai di YouTube channel Gereja HKBP Pasar Minggu. Jangan lupa ya, kita menyaksikan dan turut berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, Horas. Iya, saya Putri Silitonga ingin mengajak saudara-saudaraku yang terkasih untuk menyaksikan acara Prajubilium dan penggalangan dana Pesta Jubilium 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 11 sampai dengan selesai. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih, Mulyate Horas. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Horas. Kami Amigos Band mengajak saudara-saudari untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam rangka penggalangan dana Jubilium Gereja HKBP Pasar Minggu pada tanggal 14 Februari jam 11 sampai dengan selesai. Horas, Horas.